Ya pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Keputusan menahan suku bunga acuan ini tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter preemptive dan forward-looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility 6,50%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini juga demi menjadi stabilitas keuangan dan nilai tukar rupiah. Suku bunga acuan BI Bank Indonesia tetap hingga rekor inflasi Argentina. Di sisi lain, Argentina mengalami inflasi yang sangat tinggi, inflasi tahunan mencapai lebih dari 100%. Indonesia saat ini menetapkan suku bunga acuan di kisaran 5,75%. Penetapan ini suku bunga ini teman-teman semua, suku bunga acuan ini tetap dalam beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia menetapkan ini semenjak dari Januari itu kisaran 5,75%, kemudian ditetapkan kembali di bulan Februari hingga di bulan Maret ini ya. Bank Indonesia ya, Mas Peri Gubernur Bank Indonesia kembali menetapkan suku bunga acuan Bank Indonesia kisaran 5,75%. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75% di tengah gonjang-ganjing global yang semakin memanas hingga tingkat inflasi tahunan Argentina menembus 100% lebih. Saya mendapat informasi juga di utas Twitter, inflasi Amerika itu lebih dari 100% pada Februari 2023 ini menjadi rekor tertinggi sejak hiperinflasi yang terjadi pada 1991 atau lebih dari 3 dekade lalu. Dan kemudian First Republic Bank ya teman-teman semua, First Republic Bank yang mendapatkan deposit 30 miliar dolar dari JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo dan lainnya. Nah, First Republic Bank mendapatkan mendapatkan gonjang-ganjing juga, ketidakpastian, mendapatkan kemungkinan ya terkena krisis likuiditas karena sahamnya pun di satu hari yang lalu saya memantau ya, walaupun ini kami terlambat membuat video ini. Nah, saya memantau saham dari First Republic Bank ini kisaran sempat turun di lebih dari 30% dalam satu hari. Itu saham loh teman-teman ya, berbeda dengan kripto. Kripto jika kenaikan dan penurunan 30% itu sudah hal biasa, tetapi jika terjadi pada saham, perusahaan perbankan mungkin ya, perusahaan lainnya, itu pastinya teman-teman ketika terjadi penurunan seperti itu, maka masalah besar yang akan terjadi pada perusahaan tersebut jika sahamnya turun lebih dari 30%. Tetapi saya memantau ya dalam beberapa jam terakhir ya, First Republic Bank ya sahamnya sudah mulai memulih dan bahkan tadi saya sempat melihat sempat naik 9% lebih dalam satu hari terakhir ini. Beberapa bank terbesar di negara ini bersatu untuk membantu lembaga keuangan lain yang kesulitan, secara khusus First Republic Bank akan mendapatkan deposit hingga 30 miliar dolar ya. Jadi bank-bank yang ada di Amerika Serikat, bank-bank terbesar ya, itu membantu bank-bank kecil yang mengalami masalah krisis likuiditas. Buktinya di sini ada beberapa bank besar di Amerika Serikat mendukung bank-bank yang mengalami masalah krisis. Nah, di sini kita mendapat sekitar 30 miliar dolar dari JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup ya, dan banyak bank lainnya melakukan bantuan ini. Dan kemudian Bloomberg melaporkan rencana pengembangan yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, kesepakatan itu akan menstabilkan pemberi pinjaman dan mengatasi kekhawatiran yang berkembang di sektor perbankan menyusul runtuhnya Silicon Valley Bank dan Bank Signature minggu lalu, seperti itu. Dan teman-teman semua ya, jatuhnya SVB, Silicon Valley Bank Financial, merupakan kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan 2008. Jadi teman-teman semua, kegagalan Silicon Valley Bank ini merupakan bank terbesar ke-16 ya, saya mendapat informasi seperti itu berdasarkan kepemilikan aset. Nah,
Ini merupakan kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan terjadi di tahun 2008 lalu. Next up, First Republic Bank akan menerima deposito sebanyak 30 miliar dari JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, dan banyak lagi. Selain itu, yang terlibat dalam upaya penyelamatan adalah Morgan Stanley, US Bancorp, Truist Financial Group, dan PNC Financial Service. Intinya apa? Bahwa ada banyak otoritas di Amerika Serikat, bank dan lain sebagainya itu mendukung untuk membantu bank-bank yang mengalami masalah ini. Dan CEO daripada JP Morgan pula mengatakan di beberapa pertemuan saya mendapat beritanya bahwa dia mendukung sekali teman-teman. Artinya dia besar hatinya untuk mendukung bank-bank yang mendapatkan masalah krisis likuiditas ini. Perkembangan tersebut mengikuti saham First Republic yang jatuh 36% di Kamis kemarin dengan lonjakan 10% menyusul sebelum perdagangan dihentikan sementara karena volatilitas. Selain itu, laporan menyatakan eksplorasi bank terhadap solusi potensial termasuk kemungkinan penjualan untuk melindunginya dari nasib yang dihadapi oleh Silicon Valley Bank walaupun memang di hari kemarin First Republic Bank First Republic ini sahamnya turun drastis 30% lebih, tetapi dalam beberapa jam terakhir sudah mulai memulih lagi. Karena apa? Fundamental sudah mulai bagus lagi. Ada banyak dukungan yang dikeluarkan banyak dukungan datang dari bank-bank Amerika Serikat termasuk JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, dan beberapa bank lainnya mendukung bantuan ini. Dan kalau kita mengintip untuk saham First Republic Bank saat ini mengalami kenaikan semenjak dibuatnya video ini kisaran 9,98%. Ini dalam 24 jam terakhir. Kenaikan yang sangat luar biasa Jadi kenaikan ini kita anggap kecil karena penurunan sangat signifikan di hari Kamis kemarin. Penurunan sampai dengan 30% lebih. Kalau teman-teman lihat historinya, ini kita menggunakan time frame 1 day, teman-teman. Nah, penurunan yang sangat drastis terjadi di hari Kamis kemarin itu. Jika kita merubah time frame 1 jaman, nah teman-teman bisa lihat First Republic Bank sudah mulai mengalami pembalikan lagi dengan kenaikan kisaran 9% lebih dengan harga $34,27 per sahamnya. Seperti itu teman-teman semua. Dan kemudian informasi lainnya bahwa Bank Amerika Serikat bank-bank di Amerika Serikat sampai saat ini sudah meminjam sekitar $165 miliar dari Federal Reserve dalam seminggu terakhir karena banyak bank di Amerika Serikat mengalami keruntuhan, mengalami krisis likuiditas. Maka bank-bank ini melakukan pinjaman kepada Federal Reserve teman-teman semua Informasi yang kami dapat sekitar $164,8 miliar. Keruntuhan berturut-turut lembaga keuangan mapan di Amerika Serikat berhasil menimbulkan ketakutan di kalangan deposan dan investor. Saat ini perusahaan-perusahaan yang terjun ke dunia perbankan terus mengalami kendala pendanaan. Akibatnya mereka mulai bersandar pada Federal Reserve untuk mendapatkan dukungan. Menurut data yang diterbitkan oleh The Fed, bank-bank Amerika Serikat telah meminjam sejumlah $164,8 miliar dari dua fasilitas backstop Federal Reserve selama seminggu terakhir ini. Memang dalam 1 minggu terakhir kurang lebih ada banyak bank di Amerika Serikat di Eropa pula juga termaksud kredit Swiss mengalami juga masalah likuiditas. Tetapi yang terbanyak itu di Amerika Serikat. Bank-bank di Amerika Serikat banyak terjadi krisis likuiditas sehingga mau tidak mau The Fed harus mengeluarkan dana. Dan di sini kita mendapat informasi kurang lebih dalam 1 minggu terakhir saja memberikan dana bantuan sekitar 165 miliar dolaran The Fed keluarkan ini dalam seminggu terakhir untuk membantu bank-bank yang mengalami krisis likuiditas ini. Dan kemudian informasi yang kami dapat dari Carl Runevel dari The Moon bahwa dia mengatakan saya senang untuk Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu ini kita berada menuju ke Bitcoin halving yang keempat. Prediksi dia membuat bagan di sini kurang lebih di tahun 2024 mendatang halving keempat Bitcoin akan terjadi. Lihat bagan saya. Kita terlambat untuk bull run, krisis perbankan baik untuk Bitcoin krisis perbankan yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir walaupun memang
dampak daripada krisis ini berakibat besar juga terhadap Bitcoin ya, mengalami penurunan juga Bitcoinnya. Tetapi dalam beberapa hari kemudian ternyata Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan bahkan saat ini kembali tembus di atas 26.000 US per BTC-nya. Dan kita akan coba melihat pergerakan terbaru saat ini untuk global market cap dan kita melihat Bitcoin. Global market cap performa mengalami kenaikan 4,12% di atas 1,12 triliun US, dan kemudian kita mengintip performa Bitcoin naik 6,43%. Dan kalau teman-teman lihat dalam time frame 7 hari, itu kenaikan sampai dengan 30% lebih si Bitcoin ini. Di kisaran harga 26.100-an US, dan kemudian Ethereum juga mengalami kenaikan 4% lebih ya, di kisaran harga 1.700 US dolaran, kenaikan 7 hari kisaran 22% lebih, dan banyak altcoin lainnya mengalami kenaikan pula seperti biasa. Ketika global market cap mengalami kenaikan, yaitu Bitcoin induk daripada kripto mengalami kenaikan, maka kemungkinan besar altcoin lain ya juga mengalami kenaikan pula. Saya pikir seperti ini dulu informasi kali ini. Jika teman-teman menghargai video ini, lepaskan tombol like Anda, smash tombol like itu teman-teman, subscribe tentunya juga, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ikuti kami juga di Twitter. Sampai jumpa pada video besar berikutnya, my friend. See you tomorrow. Bye bye.